Meski kontribusi gol rendah, Guardiola sebut Bernardo pemain unik. Pep Guardiola memberikan pujian tertinggi kepada bintang lini tengah Bernardo Silva menyusul kemenangan 2-0 atas Newcastle United pada hari Sabtu. Pemain internasional Portugal itu menggandakan keunggulan Manchester City melawan tim Eddie Howe pada akhir pekan. Selama tahap permainan ketika gol kedua tuan rumah menjadi sangat penting mengingat ancaman dari tim tamu. Ancaman dari Newcastle United ini memaksa manajer Manchester City, Pep Guardiola melakukan perubahan, memperkenalkan Bernardo Silva ke lini tengahnya menggantikan Kevin De Bruyne yang tampaknya kesulitan mendominasi lini tengah seperti biasanya. Sementara hari Sabtu melihat mantan pemain AS Monaco itu mencetak gol vital, bos Man City ditanya tentang statistik kontribusi gol Bernardo Silva yang relatif rendah jika dibandingkan dengan gelandang lain. Yang dia jawab, Bernardo tidak pernah menjadi pencetak gol terbanyak, top scorer atau top assist, tapi dia membantu kami bermain lebih baik. Anda ingin statistik? Oke, buka data besar dan selamat. Anda bisa menulis artikel besar tentang itu, tapi ada hal-hal yang orang tidak datang dalam data, dan itu adalah sesuatu yang unik, dan Bernardo itu unik. Untuk membuat kita semua bermain lebih baik, menjadi agresif, dan memainkan ritme kami yang perlu kami mainkan lebih baik. Permainan dalam beberapa momen sangat cepat, dan terkadang diperlukan, tetapi terkadang tidak. Bernardo membantu kami bermain di pausa yang berbeda, setelah membuat ledakan. Ini unik, Bernardo unik di dunia melakukan ini. Kemampuan Liverpool untuk menjuara Liga Inggris masih diragukan dengan kejutan yang kerap ditunjukkan Manchester City. Tambahan angka diraih Arsenal pada akhir pekan saat menjamu AFC Bournemouth di Stadion Emirates pada Sabtu 5 Maret 2023. Pasukan Mikel Arteta menang dramatis 3-2 atas The Cherries pada laga tersebut. Hasilnya torehan poin Arsenal unggul 5 angka atas Manchester City di urutan kedua. Jamie Carragher, ex pemain Liverpool, menilai persaingan kedua tim masih akan berlangsung ketat hingga akhir musim. Saya memprediksi Arsenal akan juara pada pekan-pekan terakhir. Menurut saya kansnya masih 50-50. Menurut saya mereka butuh keunggulan yang mereka punya dari Manchester City. Man City lebih kuat di beberapa area. Dalam arti mereka punya kedalaman skuad untuk mengubah jalannya laga. Arsenal butuh jeda kompetisi untuk bisa berada di posisi yang sama. Saya punya perasaan kalau tim ingin juara liga, mereka harus mencetak gol pada menit-menit terakhir. Yang terpenting adalah kualitas golnya. Orang akan menyebut Man City punya mental juara kalau mencetak gol pada menit-menit akhir. Tetapi kalau Arsenal yang melakukannya, opininya akan lain. Semua akan mengatakan Arsenal tersandung dan hanya mencetak gol begitu lama karena mereka tidak bermain bagus. Opini semacam ini akan berubah kalau mereka juara liga. Semua akan mengatakan hal berbeda musim depan. Jika negosiasi kontrak baru buntu, Inter akan jual Alessandro Bastoni. Negosiasi dikabarkan masih alot. Inter Milan akan mencoba menjual bek tengah Alessandro Bastoni di bursa transfer musim panas nanti. Hal dikabarkan edisi cetak surat Corriere dello Sport yang menyebut jika Nerazzurri tidak memiliki niat untuk membiarkan pemain 23 tahun itu masuk ke tahun terakhir kontraknya sebelum tanda tangani kesepakatan baru. Inter Milan sangat menyesal dengan apa yang terjadi pada Milan Skriniar, di mana pemain asal Slovakia tersebut secara mengejutkan tidak mau tanda tangani perpanjangan kontrak yang pergi menuju PSG dengan status free transfer. Yang lebih membuat Inter tenggelam dalam penyesalan adalah fakta jika musim panas 2022 kemarin, Paris Saint-Germain menawarkan uang tunai 50 juta euro untuk Skriniar yang langsung ditolak oleh pihak Inter. Tidak ingin kejadian serupa menimpa Alessandro Bastoni, Nerazzurri terus berupaya untuk mendapat persetujuan perpanjangan kontrak dengan mantan pemain Atalanta dan Parma tersebut. Namun sayang, hingga kini belum ada tanda-tanda Bastoni akan perpanjang kontraknya di San Siro. Padahal kontrak Bastoni akan habis pada akhir Juni 2024 mendatang dan berpotensi mengulang kejadian yang sama seperti Skriniar.
Maka dari itu, jika di akhir musim nanti kesepakatan tidak dicapai, maka Inter akan memasukkan Bastoni ke dalam daftar jual. Sejauh ini, Liverpool dan Man City terlihat tertarik untuk mendatangkan pemain 23 tahun tersebut. Selain dari Premier League, Bastoni juga jadi incaran beberapa klub La Liga, termasuk Paris Saint-Germain dan Liga 1 yang berambisi mengumpulkannya bersama Skriniar dan Achraf Hakimi. Phil Foden sambat jarang ada waktu istirahat. Kini cedera lagi jelang Manchester City versus Crystal Palace. Bintang muda Man City Phil Foden kembali mengalami cedera pada kakinya setelah melawan Newcastle United. Phil Foden mengeluhkan jarangnya ada kesempatan untuk beristirahat bagi para pemain. Ini beberapa hari menjelang laga melawan Crystal Palace pada Minggu 12 Maret 2023, Phil Foden sebisa mungkin memanfaatkan waktu liburnya. Untungnya pelatih Man City, Pep Guardiola memberikan waktu libur 2 hari kepada para pemainnya. Bintang timnas Inggris itu mengaku butuh mengistirahatkan kakinya lantaran sepertinya memang tidak bisa ditangani oleh medis dan hanya butuh istirahat. Terakhir cedera ini terjadi adalah saat laga derby melawan Manchester United. Ayah dua anak ini harus bisa mengatur waktunya selama diberi kesempatan libur untuk pemulihan kakinya. Saat itu laga derby saya sudah mengalaminya, tapi saat itu belum terlalu serius. Terasa lebih sakit setelah menghadapi United. Sayangnya hari ini terasa sakit lagi, tapi sekarang saya butuh istirahat. Kami punya 2 hari libur, jadi saya harap ada kesempatan untuk mengistirahatkan kaki saya. Kami selalu bermain dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Kadang-kadang kaki Anda hanya perlu beristirahat. Benar-benar itu saja. Cedera kaki saya sudah melewati banyak momen. Ini adalah cedera yang ahli fisio tidak dapat benar-benar memulihkan. Ya begini adanya, Anda harus belajar cara menghadapinya, kata Phil Foden.